Sebenarnya syaratnya adalah naked aja sih. Ya lu lagi musim salju lu telanjang membeku. Lu naked di sini mau ngapain gitu kan. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Halo players, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini Ability Podcast kedatangan tamu yang memiliki cerita menarik di hidupnya. Mungkin kata-kata ini, kehidupannya beliau ini tidak banyak orang tahu, tapi pasti banyak orang penasaran. Pernah dengar kata nudisme? Nah, nudisme itu awalnya kalau kalian nggak tahu, yaitu dia menjalankan hidup dengan telanjang. Tapi kalau di Indonesia kan nggak sembarangan. Nah, tapi kan kita ingin tahu gimana sih nudisme itu bisa di Indonesia. Selamat datang Mas Sam. Oke. Ya. Sehat-sehat kabar-kabar. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Ini mungkin persoalan ini atau pembahasan kali ini mungkin agak tabu ya di Indonesia ya. Ya begitulah. Mungkin orang kalau dengar, wah apa nih gitu kan Mas Pak, LGBT, wah ini apa namanya itu pembawa kiamat atau gimana gitu ya, wah ini liberal dan lain-lain. Mungkin Mas Sam dengan datangnya Mas Sam di sini ini bisa menjelaskan apa sih nudisme itu. Iya. Oke. Nah Mas Sam kalau boleh tahu, nudisme sendiri itu apa? Oke. Kalau nudisme itu kalau kita dari katanya, ya berarti itu adalah gaya hidup tanpa mengenakan pakaian. Karena nudisme itu atau nudism, nudis itu berasal dari kata nud. Dari kata nud. Iya, jadi apa namanya? Jadi itu adalah sebuah gaya hidup tanpa mengenakan pakaian. Oke, berarti telanjang gitu. Iya. Wow. Oke. Pikiran saya jangan kemana-mana dulu. Oke. Kita biar Mas Sam menjelaskan dulu. Oke. Itu kan sangat bertentangan kali ya sama di Indonesia ini ya, hal-hal yang tabu. Itu sejak kapan memang nudisme itu ada? Sejarah nudisme itu gimana sih? Sejarah sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita bicara nudisme itu sebenarnya nudisme itu pun juga awalnya bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia ya. Tapi dari luar negeri. Oke. Itu awalnya tuh dari Jerman. Sebenarnya ini sih sebenarnya ada beberapa macam versi ya. Tapi yang lebih jadi ada yang bilang itu dari Jerman, ada yang bilang itu dari Inggris, ada yang bilang itu dari apa? Kroasia. Kroasia juga. Iya. Atau ada juga yang bilang itu dari Prancis. Tapi yang banyak diperbincangkan ini adalah dari Jerman. Jadi sejarahnya itu adalah akhir-akhir abad 19 itu ada sekelompok orang yang mereka merasa apa ya? Mereka merasa risih dengan perbedaan kelas masyarakat berdasarkan pakaian. Jadi waktu itu pakaian itu bisa menentukan, kita bisa menentukan orang ini dari keluarga bangsawan, orang ini dari keluarga rakyat jelata, atau orang ini dari keluarga miskin, itu dari pakaiannya. Nah, lalu ada sekelompok orang yang mereka berpikir, kenapa sih pakaian kok bisa membuat pengotak-ngotakan kelas gitu strata kan, sosialnya strata ya. sosial gitu kan. Nah, akhirnya mereka berpikir ya udah kalau gitu kita naked aja deh, gitu kan. Karena kalau kita naked ya sudah kan tidak ada tidak akan Perbedaan kelihatan sosial nggak ada gitu ya. Tidak ada perbedaan sosial dan tidak akan bisa kelihatan siapa yang kaya, siapa yang dari keluarga bangsawan, siapa yang rakyat jelata gitu kan. Nah, akhirnya itu akhir-akhir abad 19. Nah, itu lalu di Jerman itu pemerakarsanya tuh salah satunya bernama Paul Zimmermann. Nah, lalu mereka membuat perkumpulan nudis
Yang pertama kali itu bahasa Jerman sih, saya agak bingung juga. Boleh. Tapi namanya adalah Free Light Park. Free Light Park. Free Light Park, light apa cahaya. Cahaya, Ya. Nah itu apa? Itu kalau versi yang di Jerman. Jerman. Nah kalau yang dari Inggris mereka mengatakan bahwa tahun sama sih sebenarnya hampir sama juga waktunya akhir-akhir Tidak abad jauh beda 19, ya. Itu didirikan pertama kali itu di British India di India Di India sendiri. oleh beberapa orang beberapa orang Inggris karena waktu itu kan Inggris menguasai India. Oke. Nah lalu mereka bentuk itu bukan di Inggris tapi justru di India gitu. Orang Inggris menjajah India, akhirnya menyebarkan paham nudis itu di India sendiri. Membentuk perkumpulan itu terbentuknya di India. Oh, membentuk perkumpulannya di India. Oke. Nah, kalau itu, kalau yang di India itu lebih kepada kepercayaan mereka bahwa hidup naked itu lebih sehat. Oke. Jadi, kalau di sini kan kita semenjak ke pandemi COVID nih suka dibilang kan, ya jam segini kalian jemur ya. Kalau bisa semakin banyak tubuh yang terpapar sinar matahari semakin bagus. Semakin sehat. Semakin sehat. Nah itu sudah mereka ketahui dari masa itu. Oh, jadi mereka. Oke. Jadi tujuannya orang Inggris membentuk organisasi di India itu untuk kesehatan sebenarnya di situ. Iya, untuk kesehatan. Jadi beda tujuan awalnya. Kalau yang di Jerman itu adalah lebih kepada kesetaraan. Kalau di Inggris yang di India itu yang dibentuk sama orang Inggris itu lebih untuk kesehatan gitu. Okay. Nah, ya dua itu sih yang banyak diberitakan gitu. Ya biarpun di Prancis ada, di Kroasia ada gitu. Tapi itu hanya kayak itu tidak banyak diberitakan. Jadi yang paham ini dua ini yang banyak diberitakan tuh tentang yang dari Jerman sama yang dari India tersebut. Padahal dan ini cukup aneh juga karena sebenarnya kalau kita lihat justru di Prancis itu ada satu bisa dibilang desa atau bukan resort ya bukan, tapi satu daerah namanya Cap de Arts itu adalah daerah nudis. Kampung gitu. Ya semacam kampung lah, bukan resort ya, tapi mungkin kampung atau sini mungkin ukurannya desa kali ya, kelurahan gitu kan. Oke. Nah itu justru ya satu wilayah itu lengkap, ada hotel, ada pasar, ada supermarket, ada tempat bermain dan itu khusus untuk kaum nudis gitu. Sampai sekarang itu ada? Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang ada masih? Dan itu adalah daerah nudis terbesar di dunia yang sampai saat ini istilahnya belum ada yang menyaingi, tapi di Brazil mulai ada. Di Brazil juga juga ada, tapi tempatnya tidak begitu besar dan itu dia konsepnya lebih ke alam sih. Ke nature lagi ya, back to nature gitu ya. Oke. Kalau yang di Perancis itu Mas Sam sendiri pernah nyampe ke situ nggak? Saya belum pernah yang di luar negeri. Belum pernah Perancis ya. Okay. Iya. Berarti kalau di sana itu yang masuk ke sana desa itu harus benar-benar telanjang ya. Siapapun itu boleh masuk. Siapapun boleh masuk dan ya udah naked lah. Naked di sana ya. Ya sebenarnya sih tidak ada peraturan yang masuk ke sini harus naked, nggak ada sih. Oke. Nah, cuman kan biasanya orang masuk lah semuanya naked terus gue pakai pakaian sendiri ya sama aja sih. Kita kalau gue lagi di Jakarta gitu kan, yang lain pada pakai pakaian, guenya naked sendiri kan aneh gitu kan. Iya, lagi pula tujuan orang ke sana kan mau naked juga kan, mau masuk ke nudis juga ya. Ngapain pakai baju sebenarnya? Sadar diri sebenarnya. Oke. Nah, Mas Sam sendiri kan
Sekarang di Indonesia ya, warga iya. negara Indonesia gitu ya. Berarti ada dong berarti di Indonesia nudis ini kan? Mungkin ada, tapi mungkin mereka akan lebih banyak ke luar negeri. Oke. Berarti tidak mempraktekkan di Indonesia. Secara mungkin saya kurang tahu ya, maksudnya ada yang namanya closet nudis. Jadi closet nudis itu ya kita mempraktekkan nudis itu di wilayah kita aja. Misalnya kalau saya ya udah di tempat tinggal saya aja gitu. Di ruangan gitulah intinya ya, di rumah sebuah rumah gitu ya. Iya. Oke. Misalnya di tempat tinggal saya yang ya kalau di tempat tinggal saya kan bebas dong, saya kan mau ngapain punya aja kamu gitu sendiri kan. ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia mungkin ada, tapi kayaknya mereka lebih banyak ke closet nudis gitu. Tersembunyi ya. Beda kalau kayak di luar negeri ya. Bahkan kalau di Asia Tenggara itu Thailand itu mereka sudah melegalkan. Nudis itu. Iya, mereka ada beberapa resort ada beberapa nudis resort itu mereka ada beberapa, dan itu legal. Legal ya oleh pemerintahnya ya. Kalau itu yang saya tahu kalau di Asia ya itu di Thailand. Di Southeast Asia ya. Oke. Nah, Mas Sam ini tahu nggak kapan sih Indonesia bisa masuk ke nudis dan gimana sejarahnya gitu? Ya kalau di Indonesia sendiri ya karena belum banyak yang open ya, jadi kita juga nggak gitu. Jadi saya juga nggak gitu bisa ngetrace-nya sih, maksudnya dari kapan gitu. Dan untuk sejarahnya saya juga masih belum paham lah kalau di Indonesia. Masih simpang siur lah istilahnya. Iya, karena kita masih belum banyak yang open gitu. Oke. Banyak nggak sih Mas yang sudah menjalankan, yang sampean tahu gitu ya? Yang sampean tahu banyak gak sudah yang menjalankan untuk kehidupan nudis ini di Indonesia? Kalau di Indonesia itu ya itu tadi ya, karena belum banyak yang open. Jadi kalau dibilang banyak atau tidaknya agak bingung juga gitu loh, karena ada juga yang pernah menghubungi saya, tapi setelah saya ajak ngobrol, ini kok kayaknya tujuannya lebih ke seks ya. Oh, oke. Jadi ada yang nelpon lu, dia bukannya mau paham tentang nudis, mau gabung, tapi tujuannya untuk seks aja gitu ya? Iya, ada misalnya nih cowok gitu kan hubungin gue, terus tiba-tiba dia bilang ada nggak sih cewek yang nudis kalau di Indonesia? Terus gue mikir kan, lah ngapain lu tanya gitu kan? Ngapain lu tanya ada cewek apa enggak? Kalau lu beneran nudis ya udah mau cowok semua ya, atau ya terserah gitu ya. Jangan ya, jadinya gue langsung mikir ini sih paling dia cuma mau nge-seks doang gitu doang kan. Ya. Ya itu tujuannya salah mungkin ya. Bagi kaum nudis kayak, lah ngapain nanya cewek? Ya cowok cewek terserah, yang penting kan nudis gitu ya kalau mau gabung ya. Oke. Ada juga yang cowok gitu kan, terus misalnya tadi dia bilang tiba-tiba dia kirim pesan, dia ngobrol nudis ini bla bla, terus misalnya besokannya dia bilang, "Hi, I'm hard now." Oke. Ini apaan maksudnya? Gitu kan. Atau tiba-tiba dia kirim gambar alat kelaminnya gitu kan. Oke. Apaan sih kayak gini? Oke. Gila ini. Itu di grup? Ya? Itu di grup atau ke lu? Bukan, biasanya sih japri gitu kan. Japri. Apaan sih kayak gini? Udahlah kayak ini sih paling dia tujuannya cuma buat seks aja gitu ya. kan. Pemahamannya salah ya. Pemahamannya salah gitu. Oke. Nah, lu sendiri sejak kapan mengenal nudis dan memutuskan untuk jadi kaum nudis? Kalau gue sudah dari tahun 2008 ya, 2008. Waktu itu gue benar-benar tahun 2008. Itu nggak sengaja sebenarnya. Waktu itu sebelum 2008 gue nggak ngerti sama sekali apa itu nudis. Nah, cuman waktu itu gue nemu artikel tentang nudis. Jadi waktu itu kan zamannya warnet lagi booming.
Oke. Dan gue di daerah gue kuliah itu sebenarnya ya kotanya kecil, nggak ada mall gitu kan. Tapi maksudnya ya kebetulan gue juga bukan anak mall gitu kan. Hiburan gue yang paling gue suka adalah warnet. Warnet ya, banyak warnet aja gitu ya. Jadi gue bisa dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu. Waduh, anak-anak pembeli paket malam. Iya, benar, murah itu. Iya. Oke, terus? Nah itu gue suka tuh searching artikel yang aneh-aneh gitu kan, terus gue nemu nudis, terus gue baca. Kok kayaknya, maksudnya, dan waktu itu gue nemu dan waktu itu di artikel itu juga bercerita tentang sisi filosofisnya nudis itu apa gitu kan. Okay. Nah akhirnya dan kebetulan waktu itu gue nemu banyak banget gitu loh. Jadi waktu itu gue nemu banyak banget yang gue temuin gaya hidup orang-orang yang munafik gitu loh. Misalnya di depan dia bilang, iya kita harus nolong nih, kita harus gini. Begitu di belakang ada yang butuh bantuan dia, aduh udah deh minta tolong sama si itu aja deh. Gitu. Oke. Gue nemu banyak banget soal itu gitu dan gue lihat di artikel itu. Jadi tadi kan kalau pertanyaan pertama kan apa sih itu nudis kan, gue menjelaskan secara harafiahnya aja harfiahnya aja. Tapi kalau dari sisi filosofisnya sebenarnya nudis itu adalah gaya hidup kita untuk melepaskan sikap kita yang munafik gitu loh. Jadi kita hidup tanpa kepura-puraan. Oke. Contohnya gampangnya gini, misalnya nih kita gue sama lo naked ya gitu ya. Oke. Nggak usah dibayangin sama. Ya enggak, gue nggak mau bayangin juga. Aduh pening banget gue. Oke. Misalnya gue sama lo naked. Ya. Kan artinya kita memperlihatkan tubuh kita apa adanya. Gitu kan. Free gitu ya. Mau ternyata misalnya alat kelaminnya misalnya ya kali yang cowok nih penisnya ereksi gitu ya, kecil atau penisnya besar ukurannya kecil, atau mungkin yang perempuan payudaranya mungkin ukurannya besar atau kecil gitu kan. Kan kelihatan semua. Nah di situ kita diminta untuk ya udah terimalah ini apa adanya gitu loh. Nggak usah kamu berpura-pura, nggak usah kamu berpura-pura menjadi orang lain. Ini hidup, ini tubuh kamu, terimalah itu gitu loh. Jadi di nudis itu secara filosofisnya kita diminta untuk menerima tubuh kita apa adanya, dan kita juga diminta untuk menghormati tubuh orang lain apa adanya. Oke, gitu. Berarti tidak ada diskriminasi di sana ya? Wah, titik lu kecil aja gitu, gak ada berarti kayak gitu ya? Nggak ada. Oh, titiknya gede nih, punya gue kecil gitu. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Berarti filosofisnya nudis itu agar menerima sendiri dan menerima perbedaan dari orang lain seperti itu. Iya. Filosofisnya seperti itu. Filosofinya seperti itu. Jadi ya hidup seperti apa adanya aja deh, udah gitu. Nah, setelah melihat di artikel di tahun 2008 waktu itu ya, zaman-zamannya warnet, apa yang lu lakuin kok sampai bisa nemu komunitas itu gitu tuh? Yang di luar negeri ya. Yang di luar negeri. Jadi ya akhirnya gue coba searching aja sih. Coba searching itu kan di search engine-nya nudis. Ternyata ada tuh ada tentang artikel tentang nudis, terus misalnya filosofisnya, terus penulisnya siapa gitu. Terus kelompok nudis apa saja yang ada di dunia ini gitu kan. Nah, akhirnya gue coba berkoresponden aja gitu loh. Gue coba tanya lagi tentang ini gue coba kontak orang yang misalnya si penulis ini, gue tanya, oh ternyata ini, oh ternyata gini, oh ternyata nudis itu seperti gini, oh ternyata jadi ya dari situ-situlah akhirnya gue nemu gitu loh, oh ternyata ya nudis itu seperti gini, dan akhirnya gue punya kenalan gitu loh, teman-teman lah ya di situ ya, di Indonesia. Berarti waktu itu
Berarti tidak ada komunitas khusus gitu atau enggak ya gitu ya berarti? Enggak ada. Berarti cuman ya kenal-kenal lu Iya. lu suka nudis, gua nudis ya udah Oke, gitu ya. iya, Oke. Oke. Nah, kalau mau masuk di kaum nudis, itu apa aja sebenarnya syaratnya? Sebenarnya syaratnya sih nggak ada. Ya sebenarnya syaratnya adalah nekat aja sih. Nekat aja. Enggak, maksudnya kan enggak sembarang dong orang Iya. bisa masuk gitu kan. Iya, Itu kan memang, nah. hal yang sensitif ya Iya. untuk masuk. Bisa aja nanti takutnya dia bocor atau gimana. Iya. Oh, ini bahaya, ini cepu dan lain-lain. Nah, biasanya caranya untuk oh ini tahu nih orang ini nudis ini. Gimana? Ya biasanya sih dari hasil pembicaraan ya. Misalnya ya itu tadi seperti contohnya seperti tadi ada yang tiba-tiba ngejapri gua tanya, kalau di Indonesia tuh ada nggak sih cewek yang nudis? Itu kan kita juga langsung teng, ngapain lu tanya cewek ada yang nudis apa enggak gitu kan? Gak beres dia kan. Iya kan nggak beres nih. Udah akhirnya ya dari hal-hal semacam itulah kita paham gitu kan. Dan dan kalau gue kebetulan yang waktu gue berkorespondensi itu ya emang gue tanya gitu kan, nudis tuh gimana, nudis tuh seperti apa, filosofinya seperti gini nih, maksudnya gimana gitu kan. Oke. Nah akhirnya ya dari pembicaraan itu ya akhirnya mereka percaya sama gue gitu. Tahu lah ya, nggak berpikir negatif. Berarti lu kan seorang nudis nih. Jadi tahu ya orang itu yang niat bener itu nudis atau Iya. memang orang cuma niatnya banget seks doang, berarti udah tahu ya. Kebaca iya, sudah ya. Sudah. Oke. Ini mohon maaf sebelumnya kalau tersinggung. Apa bedanya kaum nudis dengan hewan itu? Hewan kan telanjang juga gitu dan lu juga kaum nudis juga telanjang. Maksudnya apa perbedaan antara kaum nudis dengan hewan? Dia kan manusia dikasih otak, kasih pikiran agar bisa berpakaian, menutupi tubuhnya dan lain-lain. Kenapa malah kaum nudis tuh membuka pakaian gitu tuh? Justru karena kenapa apa yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah karena hewan tidak bisa memilih dia mengenakan pakaian Atau tidak. gitu kan. Sedangkan kita bisa memilih dan kita diberikan kesempatan untuk mengerti alasannya kenapa gitu loh. Kenapa kamu mau menjadi nudis? Ya karena alasannya misalnya ya karena alasan ya filosofis atau mungkin alasan kesehatan gitu kan. Oke. Kalau hewan kan ya sudah ya takdir lo cuma punya bulu doang atau kayak misalnya ular gitu kan. Iya. Yang nggak punya bulu ya udah terima nasib aja gitu. Tapi kalau manusia ya dia bisa mempertimbangkan segala sesuatunya begitu Have a kan. reason something ya, berarti punya alasan tersendiri untuk melakukan itu ya. Iya, dan kalau di luar negeri itu misalnya gue tinggal di luar negeri nih. Tapi pada saat kita lagi misalnya mereka lagi musim salju, ya udah nggak apa-apa pakai pakaian. Karena gak selalu telanjang kemana-mana nggak gitu ya. Ya lu lagi musim salju lu telanjang membeku. Iya mati gitu kan. Jadi ya itu yang membedakannya adalah ya kita dikasih kelebihan, kita bisa memilih sesuai dengan akalnya kita, maksudnya dengan pemikirannya kita gitu loh. Pilihan sendiri intinya ya. Iya. Nah, banyak nih dituduh nih pasti sama netizen nanti. Itu mah alasan doang, pengen lihat tubuh orang lain doang itu, nudis itu bukan alasan kesehatan. Bullshit lah. Lah itu gimana tanggapan lu kalau ada orang bilang seperti itu? Ya itu yang paling banyak ya, itu termasuk yang banyak juga ya yang orang bilang ya. Cuman cuman ya ini semuanya tergantung dari pola pikir kita. Lu naked di sini mau ngapain gitu kan? Ya sama juga seperti seorang fotografer. Oke. Fotografer nyuruh modelnya naked itu buat apa sih? Gitu kan? Kan buat difoto. Oke. Untuk foto yang nanti menghasilkan barang seni. Seni intinya. Iya. Oke. Tapi ada juga misalnya ada laki-laki dubelang gitu lah ya. Iya. Dia nyuruh perempuan naked gitu. Atau dia
dia sewa PSK dan PSK itu lalu diminta buat naked. Ya tujuannya apa? Ya buat nge-seks. Ya balik lagi sih sekarang kita ke tujuan kita naked tuh ngapain gitu loh. Kalau gue ditanyain lah tujuan lu naked apa? Yang pertama yang sudah pasti ya. Menghemat biaya cuci. Iya, benar kan? Oke, benar. Malas nyuci ya. Oke. Terus. Yang kedua ya gue merasa lebih nyaman dengan diri gue apa adanya gitu loh. Gue nggak terpaku harus di pekerjaan gue kadang-kadang gue orang lapangan, tapi gue juga kadang-kadang harus ketemu dengan beberapa orang pimpinan perusahaan. Ya. Di situ kan gue nggak bisa mengekspresikan diri gue. Maksudnya ada waktunya sendiri. Ada waktunya di mana kalau gue ke lapangan nggak mungkin kan gue pakai celana kain yang licin, pakai pantofel, pakai dasi, kemeja lengan panjang, yang ada gue pingsan. Iya betul. Tapi gue juga kalau gue ketemu pimpinan perusahaan nggak mungkin juga gue pakai jeans. Nggak mungkin juga gue pakai jeans, pakai misalnya kaos berkerah, datang gitu kan sambil bawa ransel gitu kan. Nggak masuk akal ya. Tapi pada saat gue nekat ya sudah, gue merasa bahwa ya udah ini diri gue gitu loh. Gue nyaman menjadi diri gue sendiri. Intinya gitu kan. lu nggak nekat gak sembarangan orang, nggak ada sembarangan tempat juga ya. Ada tempatnya juga lu nekat untuk mengekspresikan diri lu sendiri gitu ya. Iya betul. Oke. Nah kalau ditanya apa? Yang tadi kan bilang ya, selain menghemat biaya cuci, kamu nudis ini musuhnya orang pengusaha laundry. Semakin banyak orang nudis, semakin susah ini orang laundry ini. Aduh, siapa yang bisa cuci kan? Oke. Lu nggak merasa risih nggak sih? Maksudnya ketika sesama nudis gitu ya, risih gak sih? Awal-awal masuk gitu kayak, risih gak sih? Enggak ya? Ya awalnya sih ada rasa aneh juga gitu ya. Tapi ya setelah gua tahu alasannya kenapa, dan ternyata yang gua temuin ini ternyata mereka juga tidak menunjukkan ekspresi yang tidak menunjukkan ekspresi yang risih atau yang mengejek atau yang apa gitu kan, ya mereka biasa-biasa aja gitu kan, ya akhirnya gue nyaman juga gitu. Ngapain gue risih gitu ya? Berarti sama kayak kita pakai baju aja ngobrol kayak gini ya, kamu nudis sama kamu nudis itu ya. Kalau iya sebenarnya gitu ya. Tidak ada bedanya antara nudis dengan gaya hidup nudis dengan gaya hidup biasa gitu loh. Yang membedakannya ya cuman kita nggak pakai pakaian, dah itu aja sih. Pakai pakaian aja, naked aja gitu ya. Iya. Oke. Nah, ada konselingnya nggak sih kalau lu sudah jadi anggota nudis nih? Ada konselingnya nggak daripada senior nudis atau seperti apa, sharing dan lain-lain? Kebanyakan sih di situs-situs ya, di website gitu biasanya itu sudah ada sih Q&A-nya itu loh. Jadi misalnya kan ada juga sih misalnya yang pertama kali ingin mencoba menjadi nudis, terus mereka pergi ke nudis resort, terus misalnya cowok nih, terutama cowok ya, tiba-tiba aduh nih cewek budinya bagus nih, terus tipe gue banget nih kan, terus tiba-tiba dia ya penisnya lalu tegang gitu kan. Akhirnya ya itu biasanya itu yang paling banyak ditanyakan gitu kan. Terus ya sudah di-share aja. Jadi di-share oke, kalau kamu mau merasa begini ya nggak apa-apa, itu wajar karena kamu laki-laki, kamu straight melihat perempuan, tapi kamu bisa menutupinya dengan mungkin biasanya kalau orang nudis tuh kalau misalnya kita pergi ke nudis resort itu mereka bawa kain
Mereka bawa kain. Nah kainnya itu biasanya jadi gini kan naked nih kita. Nah kita duduk di sini kan itu sebenarnya juga apa ya salah satu bentuk penghormatan juga ke orang yang lain karena waktu kita duduk kan tubuh kita nempel langsung nih sama sama bangku benda ya. Ya. Kursi lah gitu ya. Nah kan ya kita nggak tahu kan maksudnya apakah si orang ini mandinya bersih apa enggak gitu kan terus makanya mereka pakai kain untuk menutupi kursinya tersebut. Ya jadi alasnya gitu kan jadi bangku terus kain terus baru kita duduk gitu kan. Nah itu nanti ya biasanya mereka juga bilang ya kalau kamu lagi itu ya apa coba tutupi pakai kain. Jadi nggak terlalu kelihatan bahwa kamu sedang ereksi gitu. Iya. Oke. Nah, lu sendiri pernah nggak sih ke nudist resort itu atau ke perkumpulan di Indonesia ini? Oh, bukan perkumpulan, sorry bukan perkumpulan. Lu ketemu sesama temen nudist gitu terus ngadain acara gitu pernah ya berarti lu ya? Belum juga sih. Belum pernah juga? Belum pernah. Cuman ya paling gue diceritain aja sih. Sendirian? Gue diceritain sama teman-teman. Oke. Nah, dari cerita temen lu itu biasanya kegiatan kamu nudis itu apa aja? Ketika ada acara itu? Biasanya sih mereka bilangnya ya sudah mereka kegiatan seperti biasa misalnya main apa aja. Oh, jadi kayak perkumpulan reuni biasa gitu aja berarti ya? Gak ada khusus gitu dan lain-lain? Nggak ada ya, emang udah ngumpul, cuman bedanya kalau perkumpulan reuni pakai pakaian dia naked gitu aja berarti. Jadi ya mau main basket, mau main tenis, mau main volley, bebas ya bebas. Berarti ya. Oke. Nah, orang tua lu tahu nggak kalau lu suka masuk ke paham dan kalau pikiran nudis? Nyokap sih sebenarnya, tapi nyokap juga sempet sih gue bicara sama nyokap soal nudis ini kan ya paling nyokap taunya sih soal itu aja ya kalau nyokap sih bilangnya ya kamu pikirkan lagi deh gitu. Tapi maksudnya gue nggak segamblang menceritakan bahwa gue nudis gini enggak sih, cuman kayak ini gimana menurut mama ya, gitu. Nah, lu pernah cerita nggak ke teman-teman lu kalau lu itu seorang nudis? Pernah, ada. Apa tanggapan mereka? Ya tanggapan mereka sih ada yang bilang, ih lu ngapain sih kayak gini? Lu ngapain sih jadi nudis? Lu bahkan ada yang bilang, emang lu kurang puas sama cewek lu? Terus gue bingung lah. Maksudnya apa? Ya tujuannya cuma buat nge-seks saja kan, gitu kan. Oh, pikirannya mereka seperti itu. Tapi ada juga yang mereka paham setelah, jadi mereka lebih ke nanya dulu sih, nudis itu seperti apa? Oh gini, langsung gue jelasin gitu kan. Nah, ya akhirnya mereka oke, gue paham itu dan gue tidak merasa terganggu dengan gaya hidup lo. Memang gue nggak bisa seperti itu, tapi gue juga nggak mau ngelarang lo karena toh kalau dibilang lebih menghormati satu sama lain berarti lah ya. Itu ya mereka bilang sih kalau dibilang melanggar hukum ya enggak juga gitu kan. Ya emang enggak melanggar hukum ya. Melanggar gak sih? Enggak kan? Ya kalau gue nekat di rumah sendiri, iya sih. Kalau lu telanjang nekat di jalan itu mungkin iya mengganggu ya gitu. Oke. Ya. Nah, apakah nudis itu sama dengan eksibisionis? Iya. Beda banget. Bedanya? Oke, persamaannya sama-sama naked gitu ya. Tapi perbedaannya adalah kalau nudis ya itu gaya hidup kita biasa aja gitu ya. Jadi kita naked itu tujuannya bukan untuk nge-seks. Ya gaya hidup biasa aja. Oke. Gitu. Ya biarpun ya kalau ada misalnya pasangan suami istri misalnya mereka
pasangan suami istri nudis terus mereka melakukan seks, ya wajar gitu Itu kan. wajar Tapi ya, suami istri. maksudnya nudis itu ya gaya hidup naked gitu, nude. Tapi kalau eksibisionis itu adalah ada kepuasan seksual, ada kepuasan, oke mungkin bukan kepuasan seksual, mungkin lebih ke Kepuasan diri lah ya. kepuasan Proud diri, ya. bahwa gue bisa loh naked di sini nih. Oke. Misalnya mereka naked di mana gitu kan, terus naked dan dia bilang bisa loh gue naked di Cerita ke teman-temannya iya gitu, gitu ya kan. Oke. Atau apa, ya mungkin ada yang udah tahu lah kalau di dunia maya tuh ada yang Siskamling ya. Anak-anak Twitter. Gue juga soalnya nonton. Oke. Iya. itu kan dia senang gitu, misalnya dia pergi naik kereta terus Buka gitu dibuka pakaiannya. gitu kan ke supermarket dia buka pakaiannya gitu kan. Dan dia merasa bangga gitu. Nah itu kebanggaan atau kepuasan itulah mereka kaum eksibisionis gitu loh. Beda, berarti totally different dengan kaum nudis ya berarti ya. Iya, Cuman samanya mempertontonkan bentuk tubuh aja gitu. iya betul. Oke. Nah, gue pernah dengar lu itu pernah kedatangan tamu asing dari luar, Iya, sesama kaum nudis. iya. Terus gimana? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi gini, jadi ini orang Jerman, kebetulan dia nudis dan dia kebetulan dia ya juga yang pernah gua hubungin tanya-tanya soal nudis gitu ya. Terus dia bilang, waktu itu dia sempat bilang, kita mau saya ada urusan bisnis di Indonesia, saya bawa keluarga saya, bisa nggak kita ketemu? Oh, dia meminta. Dia meminta ketemu, dan dia bilang, kamu paham soal Jakarta nggak? Saya bilang paham. Terus keluarga saya nanti sambil saya ngejain bisnis saya, keluarga saya malas kalau cuma di hotel, mereka mau jalan-jalan. Oke, yaudah oke, kita ketemu di mana nanti. Terus akhirnya dia kasih tahu, oke saya tinggal di hotel ini, akhirnya saya datang. Ya karena dari awal kita sudah saling tahu bahwa kita ini nudis gitu Sama ya. nudis ya. Jadi pada saat datang pertama kali memang sih yang menyambut saya adalah suaminya dulu. Oke. Suaminya terus dia tanya, keberatan nggak kalau kami, kan kamu tahu kalau keluarga saya dan keluarga saya adalah nudis. Kalau misalnya kami naked, kamu keberatan nggak? Saya bilang enggak. Saya bilang ya kan Anda juga tahu bahwa saya Nudis nudis juga gitu. Ya udah kita sama-sama naked aja gitu kan, saya bilang. Gitu kan. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang profesional. Jadi terus ya sudah akhirnya kita duduk bareng gitu kan. Ngobrol, makan gitu ngobrol, ya. Justru kita malah banyak ngobrolin tentang cuaca, lalu tempat-tempat mana yang bisa dikunjungi oleh keluarganya selagi si suaminya ini Bekerja di situ. gitu kan. Oke. Jadi kita malah bilang yang kita obrolin malah kalian suka wisata yang seperti apa. Jadi kebetulan ya mereka lebih suka ke sejarah sih ya. Jadi jadi suka ke museum. Jenis museum jenis apa yang kalian suka? Seperti biasa sebenarnya ya. Iya seperti biasa. Ngobrol kayak kedatangan tamu, tidak ada hal-hal khusus yang dilakukan berarti ya. Tidak ada. Memang ngobrol cuman bedanya itu aja. Betul. Oke. Kalau enggak gini, lo tahu film itu enggak? Baader-Meinhof Complex. Belum tahu. Nah, itu sebenarnya sih film ini tentang kelompok teroris Jerman ya, namanya Baader-Meinhof. Cuman di adegan pertamanya itu ada adegan pantai nudis.
Dan mereka ya udah di pantai itu mereka naked aja biasa udah. Ya sih saya pernah ngeriset sedikit dan sebenarnya saya sudah pernah tahu nudis itu seperti apa, cuman ngeliat-ngeliat aja gitu. Iya. Oh ada ya ternyata kayak gini. Ya itu di pantai bener-bener kayak telanjang Iya. semua cowok cewek dan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh sih, cuman anehnya bagi saya orang awam anehnya kok telanjang semua gitu ya kan. Oke. Nah, Ya itu. ada oknum yang menyalahgunakan nggak? Lu pernah ketemu nggak Oh, orang banyak. oknum yang menyalahgunakan nudis itu? Banyak. Contohnya seperti apa contohnya? Ya contohnya seperti misalnya ada yang coba coba japri gua gitu kan. Tanya, nudis ya gini ngobrol misalnya ini kalau cowok gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, ada nggak sih nudis yang cewek? Ya. Terus maksudnya apa nih? Tanya seperti gini. Kan mau cowok mau cewek mah sama Bebas, aja ya. gitu kan. Terus nah itu satu. Atau misalnya ada juga nih cowok udah nih ngobrol tentang nudis, gue coba cari tahu dia gimana gitu kan. Sempat sih yakin bahwa dia nih nudis gitu kan. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian dia japri gue. Hey, I'm hard now. Hard? Cowok. Hard? What do you mean with hard? Yeah, I'm hard now. Tiba-tiba dia ngirim foto alat kelaminnya lagi tegang gitu kan. Oke, blok ya. Oh, langsung kayak gitu ya berarti ya. Udah gak? Oke. Nah, mamanya, nih nanti pasti nanya ya kan, habis setelah tayang ini video pasti banyak yang nanya ke gua kan, Kak gimana caranya masuk kaum nudis kan? Nah, itu boleh nggak nanti kalau maunya gua lempar ke lu atau memang udah hanya sebatas tahu aja penonton gitu tuh? Mungkin ada yang pengen bergabung ke nudis mungkin dan tanya-tanya nudis langsung ke lu, itu boleh nggak nanti gua kasih nomor lu atau seperti apa? Mending di ini aja, dikumpulin aja dulu pertanyaannya gitu kan. Dikumpulin Terus pertanyaannya. nanti kira-kira siapa yang nanya, terus mendingan sih lebih bagus sih kalau lewat email ya. Email aja berarti Ya email gitu kan. Jadi nanti ya silakan sih apa yang mau mereka tanya soal nudis itu nudis seperti apa ya nanti tinggal. bakal lo jawab ya. Gitu. Oke. Nah, pesan-pesan dong buat teman-teman yang biar nggak berpikiran negatif terus nih. Wah, nudis ini seks, orgy, sex party dan lain-lain. Boleh nggak pesan-pesan buat teman-teman yang lain itu? Bahwa nudis itu bukan hal yang selalu ke situ gitu tuh. Oke. Ya, jadi kalau gue sih cuma mau bilang banyak salah paham antara nudis dengan sexual activity. Mereka selalu mengasosiasikan telanjang itu adalah untuk nge-seks. Oke. Padahal telanjang belum tentu kita nge-seks gitu kan. Kita telanjang itu bisa jadi telanjang untuk seni, untuk kesehatan gitu. Ya kalau seni kita bisa lihat misalnya ya patung-patung dulu zaman-zaman Renaissance gitu kan. Banyak yang mempertontonkan bentuk tubuh gitu kan. Dan jangan salah, di sekolah seni itu ada satu mata kuliah di sekolah seni rupa itu ada satu mata kuliah di mana mereka harus menggambar atau memahat seorang model yang dia naked. Katanya saya mau masuk seni. Berarti memang ada ya untuk seni, kesehatan dan lain-lain, bukan hal seks ya. Ya orang kadang-kadang juga ada yang seks tidak pakai buka baju. Quickie. Iya, ons gitu kan atau quickie, quickie gitu kan ya. Jadi tolong ya teman-teman Ability Channel jangan berpikiran negatif. Ini hanya ingin tahu ya, menyebarkan bahwa nudis itu bukan hal yang negatif, bahwa paham nudis itu ada alasan-alasan tertentu mengapa orang itu masuk ke kaum nudis gitu ya. Oke. Mohon maaf nanti
kuat-kuat hati kalau lihat baca komenan netizen. Ya Oh kan? santai aja, gua udah sering. Ini nih yang bikin kiamat lebih cepet nih negara. Ini yang bikin Allah marah nih kayak gitu ya. Mohon maaf, saya harus kasih tahu dulu. Netizen Indonesia baik-baik semuanya. Oke. Ya tapi sebenarnya gini sih, kalau mau tahu sebenarnya juga bukan cuma di Indonesia kok. Bukan cuma di Indonesia. Negara Eropa yang bebas itu kan bisa dibilang Jerman, Belanda. Itu kan negara-negara yang istilahnya bukan cuma nudis, lu bahkan red light district aja mereka terang-terangan gitu loh. Iya, Ini loh red light district kami loh gitu kan. Konstitusi ya. Nah, itu pun gue dulu pernah ketemu, ya kebetulan ini salah satu mitra kerja gue gitu ya, orang Belanda. Dia cewek dan gue coba bicara tentang nudis dan dia bilang gue nggak sepakat dengan kehidupan nudis itu. Saya merasa risih kalau saya harus naked di depan orang-orang. Jadi ya sebenarnya bukan, jadi itu maksudnya gue bukan cuma di Indonesia saja, tapi di luar pun negara itu, yang bebas pun ada juga yang menghujat intinya ya. Ada juga juga yang nggak terima dengan nudis. Iya, jadi jadi ya menurut gue, tapi maksudnya di sini bukannya berarti gue ingin ingin mengatakan bahwa nudis itu benar kok, enggak sih, maksudnya ya gue cuma mau mencoba meluruskan aja bahwa pandangan orang tentang nudis itu selalu diasosiasikan dengan kehidupan seks, dengan sexual activity atau ya apapun juga, tapi sebenarnya bukan. Jadi sebenarnya nudis itu ya sama lah sama kayak kita ngobrol gini ya, cuman bedanya kita nggak pakai baju aja. Udah gitu aja sih. Oke. Makasih Bro Sam udah cerita banyak tentang nudis, dan ini mungkin jarang ada yang berani bercerita seperti ini. Thank you banget. Gue jadi tahu bahwa nudis itu gak seperti yang apa gue pikirin nih. Pikiran gue mungkin terlalu kotor ya guys. Makasih banyak. Teman-teman, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya flares ya, agar kalian tahu langsung untuk ada video-video terbaru di Ability Channel. This is Ability Channel, everything about your ability. Thank you.